bahwasanya di dunia ini sebelumnya ada makhluk lain namanya al-hin wal bin. Apa? Al-hin bukan al-jin tapi al-hin wal bin, dua. Intinya mereka tinggal di muka bumi, kemudian mereka melakukan maksiat, maka Allah ciptakan jin untuk menyerang mereka, mengusir mereka sampai membinasakan mereka. Akhirnya bumi ditinggali oleh makhluk baru namanya jin. Makhluk baru namanya apa? Jin. Ya. Tinggallah mereka di atas muka bumi. Kemudian jin ini akhirnya lama-kelamaan juga membangkang, akhirnya melakukan kemaksiatan. Inilah sebabnya kenapa ketika ini salah satu tafsiran, ketika malaikat mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan penghuni bumi. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sebenarnya mengatakan, kenapa? Karena malaikat pernah tahu dulu ada kelompok jin yang tinggal di atas muka bumi, kemudian mereka bermaksiat, mereka bunuh-bunuhan, mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan kerusakan. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk membinasakan mereka. Allah kirimkan malaikat. Jadi dulu ada al-hin wal bin, dikirim malaikat. Malaikat dikirim jin. Jin sendiri akhirnya melakukan apa? Kerusakan. Kemudian dikirimlah malaikat untuk membinasakan mereka. Maka datanglah malaikat. Bagi yang mengatakan iblis dari kelompok jin, maka malaikat tersebut dipimpin oleh jin, oleh iblis. Tapi ini pendapat kurang kuat. Kita katakan bahwasanya iblis berasal dari golongan apa? Jin. Maka malaikat ketika menyerang iblis, menyerang jin, maka semua diusir. Mereka lari ke hutan-hutan, mereka kabur ke laut-laut. Ada jin masih kecil, namanya iblis. Dia ambil oleh malaikat dibawa ke langit. Konon namanya Azazil. Ibnu Abbas mengatakan iblis sebelum dia durhaka namanya siapa? Azazil. Diambillah oleh malaikat, tinggal di langit, maka dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Ibadah, kemudian dia belajar, punya tinggi dibandingkan jin-jin yang lain. Alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka disitulah iblis kemudian sombong, angkuh, tersembunyi dalam dirinya. Ternyata dia hasad, ya. Maka Allah ciptakan makhluk baru yang langsung Allah spesialkan. Tidak pernah, baru diciptakan, tapi Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan dia ilmu yang banyak. Ya. Kemudian Allah masukkan dia dalam apa? Surga. Dan iblis sujud kepadanya. Ya. Jadi datang langsung spesial, datang langsung istimewa. Inilah Adam alaihissalam. Ciptakan dari tanah, Allah ciptakan Adam. Sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam, yaitu nama-nama seluruhnya. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah tampakkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini kalau kalian memang benar. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maka mereka mengaku, ya Allah, kami tidak tahu ilmu tentang benda-benda ini. Kalau kau tidak ajarkan kepada kami, kami tidak tahu. Saat itulah nampak kemuliaan Adam. Allah mengatakan, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama benda-benda ini. Maka Adam jelaskan namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya. Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka ketika itu Allah berkata, sujudlah kepada Adam. Kenapa Adam mulia? Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Disitulah ketika disuruh sujud, iblis tidak mau. Allah mengatakan fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa dikatakan kecuali iblis? Karena iblis dalam rombongan malaikat. Dia iblis ini jin spesial. Jin paling top. Jin paling alim. Jin paling rajin ibadah. Ribuan tahun beribadah sebelum Adam diciptakan. Tapi dia hasad ada pendatang baru yang lebih top daripada dia. Yang ternyata punya ilmu yang dia tidak dimiliki.
yang ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nampak dia pun hasad kepada Adam. Ini pelajaran bagi kita. Terkadang seorang merasa dirinya ikhlas kepada Allah, ternyata tidak. Ketika datang pendatang baru yang lebih hebat dari dia, ternyata dia hasad. Berarti ternyata dia bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Ya. Ini penyakit berbahaya yang bisa menimpa siapa saja. Maka hasadlah iblis, cemburu kepada Adam. Ya, maka dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Padahal dia tahu resikonya bahaya. Resikonya kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada Adam. Bahkan dia mengkritik Allah. Dia mengatakan, ya, ana khairu minhu. Ya. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini spesial. Harusnya kau sujud sama dia. Malaikat saja sujud. Malaikat yang tidak pernah membangkang sujud kepada Adam, kenapa kau tidak mau? Kata iblis, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Ini juga menguatkan iblis dari jin. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara iblis mengatakan aku diciptakan dari apa? Api. Berarti iblis dari golongan jin. Ya. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena asal penciptaan lebih baik, maka hasil ciptaan harusnya juga lebih baik. Maka hasil lebih baik, harusnya yang sujud adalah yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini logika iblis. Sekarang ada api, ada apa? Tanah. Menurut iblis mana yang lebih bagus? Api. Api lebih bagus. Karena asal muasal dari yang lebih bagus, asal penciptaan lebih bagus, maka ciptaannya pun harusnya lebih bagus. Berarti menurut dia kalau begitu, kalau saya berasal dari api, Adam dari tanah dan api lebih daripada tanah, berarti saya lebih baik daripada apa? Adam. Selanjutnya, kalau saya lebih baik daripada Adam, harusnya yang kurang baik sujud kepada yang lebih baik. Faham? Harusnya demikian. Di sini dia protes kepada Allah dan disebutkan dia yang pertama kali menggunakan logika kias yang rusak untuk menolak dalil yang jelas. Sudah jelas Allah suruh kamu sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Sudah jelas perintah Tuhan. Tapi dia menggunakan logikanya. Makanya dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh anak-anak Adam. Adam tidak sempat membantah. Tapi anak-anak Adam apa? Membantah. Mereka mengatakan iblis. Wah iblis, siapa bilang kau lebih baik daripada nenek moyang kami? Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Api tidak tenang, bergerak-gerak. Sifatnya merusak, tanah tidak. Tanah tenang, menumbuhkan pepohonan, tempat tinggal hewan-hewan, tempat tinggal makhluk hidup. Lebih bagus mana? Tanah apa api? Tanah lah. Bilang tanah, ente bela Adam. Ngapain bela iblis? Bagus mana? Tanah apa api? Tanah. Tanah tenang, banyak manfaat dari tanah, timbul berbagai macam makhluk hidup tinggal di atas tanah banyak, lebih bagus daripada api. Api tidak jelas, bergerak-gerak, tidak bisa diatur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun asal baik, nenek moyang asal penciptaan baik, belum tentu hasilnya lebih baik daripada asalnya. Terkadang betapa banyak asalnya baik, turunannya tidak baik, ya enggak? Banyak. Ada nabi ternyata anaknya kafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Asalnya baik, turunannya ternyata tidak baik. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, tapi tidak semua yang berasal dari api baik. Jin ada jin baik, ada jin buruk. Kamu jin buruk ya iblis. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, bukan berarti turunannya lebih baik daripada turunan tanah, ya. Dan kamu termasuk turunan yang tidak baik. Bantahan berikutnya, taruhlah bahwasanya setan iblis lebih baik daripada Adam, tapi sekarang di hadapun ada perintah Tuhan mengujimu untuk tunduk kepada yang kurang baik daripada kamu. Ini taruhlah. Mana yang lebih baik, kamu atau malaikat? Mana lebih baik, api atau cahaya? Cahaya. Malaikat lebih baik daripada kamu, tapi malaikat saja mau sujud kepada Adam. Kenapa kau tidak mau? Di sini namanya dalam istilah fikih namanya kiasun fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias secara analogi oke, tapi ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Maka ketika ada dalil yang jelas tegas, logika tidak boleh dipakai.